Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amurwani Dulistari Ningsih dari program studi Pascasarjana Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan riset saya yang berjudul Dialita Collective Memories of Former Women Political Prisoners During New Order Era in Java 2011. Makalah ini nanti akan mempunyai outline sebagai berikut. Introduction dari makalah ini. Pertama, ketika saya menghadiri suatu seminar internasional di Perpustakaan Nasional pada tahun 2018, seminar internasional yang diselenggarakan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia bekerja sama dengan History of Medicine in Southeast Asia dan Asian Society of the History Medicine. Berbagai tema diselenggarakan pada bahasan seminar ini dengan fokus pada penanganan kesehatan pasca kolonial hingga kesehatan mental. Pada salah satu sesi dihadirkan tema Indonesian Tragedy Toward a Redefinition of History. Sebagai suatu seminar internasional tentu sangat menarik, dan yang sangat menarik lagi pada sesi ini hadir sebuah kelompok paduan suara yang menamakan dirinya Dialita. Dialita kepanjangan dari di atas usia 50 tahun. Kelompok paduan suara ini memang beranggotakan semua perempuan yang berusiakan di atas 50 tahun. Siapakah mereka? Mereka adalah para ex-tahanan politik dan keluarganya yang tergabung dalam suatu kelompok paduan suara Dialita ini, dan pada saat ini mulai berani menampilkan diri di dalam forum-forum umum dan dalam forum-forum yang terbuka. Nah, pada beberapa waktu yang lalu kita ketahui bahwa bagaimana sebagai seorang tahanan politik yang diberi stigma sebegitu melekat pada masa Orde Baru, dan hingga saat ini masyarakat masih mempunyai memori kolektif yang kuat terhadap para tahanan politik perempuan yang secara konstruksi sosial budaya mereka mendapatkan stigma yang perempuan yang kurang bermoral, perempuan yang kejam, dan masih banyak lagi stigma yang sangat melekat di dalam masyarakat, sehingga masyarakat sangat memberikan suatu memori yang seringkali menolak kehadiran mereka atas memori yang dibangun berdasarkan konstruksi sosial budaya itu. Nah, oleh karena itu Dialita hadir sebagai media untuk rekonsiliasi secara kultural serta mengartikulasi masa lalu mereka dan mereproduksi identitas mereka dan mereposisikan mereka kembali bagaimana mereka pada saat ini. Nah, permasalahan yang saya ajukan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan bagaimanakah mereka mengartikulasikan masa lampaunya dalam konteks kekinian, dan bagaimana mereka mereproduksi identitas mereka pada saat ini. Nah, metode yang saya gunakan di dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode interview, dan dari hasil interview itu saya akan menginterpretasikan secara tekstual apa yang sudah mereka sampaikan. Dalam foto ini terlihat bagaimana anggota Dialita itu sedang berlatih
paduan suara, dan mereka adalah para ex-tahanan politik dan keluarganya yang bergabung dalam Dialita itu sendiri. Nah, analisis dari hasil penelitian saya yang sudah saya temukan sementara ini bahwa Dialita adalah bagian dari repositioning, proses repositioning dari para tahanan politik wanita yang menyebut dirinya sebagai penyitas yang mendapat tekanan dari Orde Baru. Nah, lagu-lagu Dialekta itu adalah lagu-lagu yang mereka ciptakan pada saat mereka baik di dalam tahanan selama di Pelantungan, Bukit Duri, Ambarawa, serta juga di Salemba. Nah, lagu-lagu yang mereka nyanyikan itu merupakan bagi mereka bagaimana mereka menghibur diri mereka, menyuarakan suara mereka untuk memperjuangkan masa lalu mereka dan memaknai masa kini mereka sehingga mereka bisa menyampaikan lagu-lagu dan apa yang sudah mereka lakukan dan mereka alami kepada generasi muda pada saat ini. Dan memang setelah mereka biasanya tampil dalam paduan suara itu, mereka akan menceritakan siapa diri mereka dan apa yang melatar belakangi mereka membawakan lagu-lagu yang mereka ciptakan ketika mereka berada di dalam penjara. Nah, salah satu tujuan dari pembentukan atau mereka menyanyikan lagu-lagu Dialita itu adalah bagaimana mereka mencoba untuk mengubah stigmanisasi yang sudah melekat di dalam memori masyarakat dan mengubah stigma itu menjadi sesuatu yang memberikan makna yang baik kepada masyarakat bahwa mereka tidak sebagaimana yang sudah distigmakan terhadap rekonstruksi pada masa Orde Baru yang pada saat ini secara kolektif memori sudah dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap para tahanan politik wanita tahun 1965. Dan mereka ingin mengubah stigma itu menjadi sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat pada saat ini. Ini saya mengacu pada hal bahwa identitas itu dikonstruksi secara sosial budaya, secara sosial politik, histori, dan juga oleh kekuasaan ya. Dan identitas adalah nama-nama yang diberikan terhadap individu atau kelompok pada cara-cara yang berbeda. Pada kita bagaimana memposisikan oleh siapa, menempatkan diri kita di mana, dan di dalam narasi masa lalu. Makalah ini menunjukkan bahwa ex-tapol atau ex-tahanan politik perempuan didefinisikan yang berbeda dengan orang Indonesia sebagai stereotip yang selama ini terbangun, yaitu mereka yang tidak bermoral, yang telah menjadi simbol identitas para ex-tahanan politik wanita, sebagaimana mereka dikonstruksi pada masa Orde Baru. Dan mereka berusaha untuk memposisikan diri mereka untuk kembali menjadi bagian dari Indonesia, keindonesiaan, dengan menunjukkan bahwa mereka mempunyai kontribusi pada Indonesia dengan lagu-lagu yang sudah mereka nyanyikan, bagaimana mereka terlibat secara aktif untuk mempertahankan Indonesia pada saat tahun 45, tahun 62, 65, dan pada kondisi itulah mereka memposisikan bahwa sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang dimaknai oleh Orde Baru sebagaimana konstruksi sosial, budaya, politik yang selama ini sudah dicitrakan. Dalam proses artikulasi itu,
tujuan yang ingin dilakukan oleh Dialita adalah mereka menjadi media dan dengan mengingat kembali apa yang menjadi peran-peran mereka pada masa lalu. Dan memori itu akan mereka usahakan untuk dikonstruksi kembali dengan berbagai penghargaan yang sudah diperoleh oleh Dialita pada saat ini. Seperti beberapa waktu yang lalu, pada tahun 2019, Dialita sudah mendapatkan penghargaan Human Rights dari pemerintahan Korea Selatan. Ini adalah salah satu contoh lagu yang dibuat oleh salah satu anggota Dialita dan dinyanyikan dalam paduan-paduan suara mereka. Dan ini adalah foto-foto kegiatan mereka selama mereka melakukan latihan dan juga pada saat mereka melakukan pementasan-pementasan dan pada saat mereka juga diwawancara di Kick Andy. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.